Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Meisinta Putri Kapur BP025, Yulia Harifa BP027, Citra Okta Kurnianingsih BP028, Anissa Inas BP029, Fatimah Azahra BP030, Rahullah Hafiz BP031, Febi Agnes BP032, Nur Amalina BP033 yang akan membahas tentang permasalahan lingkungan hidup, pencemaran lahan, keterkaitan dengan isu perubahan iklim dan dampaknya terhadap implementasi pembangunan pertanian berkelanjutan. Baiklah, apakah teman-teman tahu apa itu pencemaran lahan? Jadi, pencemaran lahan adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Ketika suatu zat berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap, tersapu air hujan, atau masuk ke dalam tanah. Lalu, mengapa lahan atau tanah bisa tercemar? Adapun penyebab pencemaran tanah pun beragam. Limbah pertanian, salah satunya adalah limbah pupuk kimia dan juga pestisida, yang dimana keduanya merupakan produk umum yang digunakan dalam dunia pertanian. Pupuk dan pestisida yang mengandung banyak bahan kimia ini akan dapat meresap ke dalam tanah. Hal ini mengakibatkan rusaknya jaringan-jaringan tanah, sehingga lama-kelamaan tanah menjadi tidak subur dan tidak produktif lagi jika digunakan untuk bercocok tanam. Bencana alam, misalnya saja saat banjir, lapisan unsur hara tanah akan menghilang terbawa arus air sehingga membuat tanah menjadi tercemar. Begitu juga dengan gunung berapi, meletus, tanah akan tertutup oleh abu vulkanik, pasir, dan material lainnya yang membuat tanah menjadi kering. Kebakaran hutan, hutan yang telah terbakar biasanya akan sulit untuk ditanami kembali di kemudian hari. Hal ini dikarenakan kandungan zat-zat penting yang ada di dalam tanah telah mati dan rusak oleh api. Limbah organik atau anorganik. Limbah organik kerap dianggap lebih baik dan tidak terlalu berbahaya untuk tanaman apabila dibandingkan dengan limbah anorganik. Hal ini dikarenakan limbah organik dapat diuraikan dengan cepat, namun apabila tanah kelebihan kadar limbah organik ini juga akan mengurangi tumbuh kembang tanaman yang ada di sekitarnya. Lalu, mengapa perubahan iklim berkaitan dengan pencemaran lahan atau tanah? Perubahan iklim adalah perubahan signifikan pada iklim, curah hujan dan suhu udara. Tingginya curah hujan di mana hujan tersebut mengandung karbon dioksida yang tinggi akibat pencemaran udara dapat menimbulkan hujan asap yang mengakibatkan tanah atau lahan menjadi tandus dan mematikan organisme yang ada di dalam tanah. Dengan keadaan organisme yang mati akibat hujan asam menimbulkan tanah atau lahan yang kekurangan unsur hara. Selanjutnya, bila pencemaran lahan terus meningkat, apa yang akan terjadi? Bila pencemaran tanah terus berlangsung, maka akan menyebabkan terganggunya ekosistem tanah. Proses ini disebut biomagnifikasi dan merupakan ancaman serius bagi ekologi. Tanaman budidaya yang tumbuh di lahan tercemar akan menyebabkan tanaman tersebut juga terkontaminasi oleh zat kimia berbahaya sehingga tidak aman untuk dikonsumsi oleh manusia. Bahkan, kondisi kering yang diciptakan polutan di tanah akan mempermudah terjadinya kebakaran hutan. Lalu, kapan waktunya untuk melakukan perbaikan kondisi lahan? Jika tanah sudah menunjukkan beberapa indikasi, tanah yang tercemar akan sebaiknya petani harus melakukan pengamatan dan observasi mengenai tindakan yang akan dilakukan agar lahan segera dipulihkan. Kegiatan pemulihan lahan ditentukan oleh beratnya masalah yang ada pada lahan dan luas lahan yang akan ditangani. Lalu, bagaimana cara mengendalikan lahan yang tercemar? Cara pengendalian dan perbaikan lahan yang tercemar itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu teknologi fitoremediasi. Yang kedua, penggunaan bikor atau arang hayati. Teknologi fitoremediasi adalah teknologi yang menggunakan beberapa tanaman yang digunakan dari jenis rerumputan, yaitu Paspalum notaum dan Chrysopogon giganioides, serta hutan mangrove. Yang kedua, penggunaan bikor atau arang hayati. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bikor berpotensi untuk memperbaiki kesuburan tanah. Manfaat bikor terletak pada dua sifat utamanya, yaitu mempunyai afinitas tinggi terhadap hara dan persisten dalam tanah. Di banyak negara dan berkembang, bikor telah menjadi tumpuan bagi keberlanjutan sistem usaha tani dan sekaligus mengurangi dampak perubahan iklim karena sifatnya yang karbon negatif.
Nah, cara antisipasi terhadap perubahan iklim yang pertama itu adalah perencanaan kalender tanam. Yang kedua, penggunaan varietas tanaman tahan kering dan genangan. Yang ketiga, penggunaan varietas berumur pendek atau genja dan varietas yang tahan terhadap hama dan penyakit tanaman. Yang keempat, inovasi teknologi panen air atau yang disebut water harvesting. Yang kelima, konversi air atau bahasa Inggrisnya water conservation. Dan berikut ini adalah literatur yang kami dapatkan yang bersumber dari jurnal ataupun dari buku dan artikel lainnya. Dan ini adalah dokumentasi diskusi via online dan tatap muka. Terima kasih, sekian kami akhiri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.